Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Kok di Google Meet-nya nggak ada suaranya ya di saya ya? Wait, bentar. Coba saya keluar dulu bentar ya. Bentar dulu, bentar. Oke, suaranya ini ada di headphone. Tes tes, halo halo. Halo, halo. Terdengar. Alhamdulillah, oke Siap. ya. Nggak tadi soalnya kayaknya pas di sini ada yang ngomong tuh nggak kedengeran di saya soalnya tadi. Kayak tadi coba saya logout dulu baru baru join lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bertemu kembali di pertemuan kedua ya untuk discuss ya. Mungkin ini saya nggak bisa bilang buat ngajarin karena dibilang expert banget enggak, karena di biokimia sendiri sebenarnya full teori, namanya full teori sebenarnya ya. Oke, jadi mungkin kita akan lebih ke diskusi. Jadi nanti saya akan menyampaikan ya apa sih gitu ya yang dibahas di berarti pertemuan kedua ini kita akan bahas modul kedua ya. Oke. So, wait. Nah, udah tertera belum yang saya share? Sudah. Sudah? Oke. Sudah. Oke, dah. Nah, jadi di modul kedua, karena kalau di modul pertama kan kita sudah bahas atau minggu kemarin kan terkait dengan pengantar biokimia ya, yang di mana kegiatan belajar pertama tuh ya apa namanya pengantar biokimia secara umum dan fungsinya itu apa sih gitu ya. Terus kemudian sama eh, sel. Nah, di mana sel ini kan adalah struktur terkecil atau penyusunan terkecil dari sebuah makhluk hidup ya, yang dimana sel itu kalau dibagi lagi di dalamnya itu ada organel-organel sel, dimulai dari membran inti apa namanya membran sel, dinding sel, dan bagian dalamnya ada sitoplasma juga, ada membran, ada inti sel juga atau nukleus. Terus habis itu ada anak inti sel, nukleolus, dan organel-organel lain pendukungnya seperti mitokondria dan lain sebagainya. Nah, jadi di modul kedua ini dibahas adalah terkait dengan asam amino dan peptida. Nah, jadi uh, di modul pertama kan di atau minggu kemarin kan udah sempat saya singgung terkait dengan polimer dan monomer gitu ya. Ada makromolekul ya kan, yang dimana uh, termasuk apa namanya yang termasuk polimer itu adalah kalau di modul satu adalah terkait dengan protein, dan ada yang namanya karbohidrat, yang dimana karbohidrat itu polisakarida kan gitu ya. Nah, kalau yang lemak ataupun lipid itu bukan termasuk ini karena ya bukan termasuk, tapi dia termasuk biomolekul. Jadi molekul yang ada di dalam tubuh kita yang ada struktur kimianya. Nah, oke. Jadi eh, asam amino sebenarnya ini adalah apa namanya penyusun terkecil gitu ya dari sebuah protein atau monomer protein. Nah, yang dimana nanti akan ada senyawa. Jadi si asam amino ini adalah senyawa organik yang punya dua gugus fungsional. Yang pertama ada gugus fungsional karboksil dan ada gugus amina alias NH2. Yang nanti secara apa namanya secara fungsi secara keseluruhan ini nanti bisa membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, makanya nanti akan terkenal dengan namanya ion Zwitter. Yang dimana ion Zwitter ini dimana asam amino ini bisa bertindak sebagai basa, bisa bertindak sebagai asam.
ya. Ya nanti asam ketemunya nanti basa ya. Kalau ketika dia bertindak sebagai basa ya nanti dia akan bereaksi atau bertemu dengan asam. Nah, kemudian peptida ini adalah rangkaian-rangkaian dari beberapa asam amino. Ya jadi asam amino kalau misalnya nih saya punya 2 asam amino namanya dipeptida. Nah, kemudian kalau misalnya dibentuk dari 3 ya tripeptida sampai seterusnya sampai yang namanya polipeptida sampai rantainya banyak banget tuh sampai tak terhingga yang dimana polipeptida itulah yang dinamakan protein ya intinya. Dan ini nih sampai lebih dari 100 asam amino baru bisa dikatakan protein. Berarti kalau misalnya kurang dari 100 belum bisa dikatakan protein. Jadi ngasih namanya tuh sama kayak kalau kita dulu mungkin kalau di SMA-nya IPA belajar kimia ya ada yang namanya di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, gitu ya, okta, nona, deka, terus ada undek, terus ada 21, ada 11, ada 12 itu juga ada sebenarnya. Cuman kalau dulu waktu di sekolah belajarnya terbatas cuman sampai 10. Kalau sampai yang 12 sampai 11 itu ada undek dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti di sini makanya nanti kegiatan belajarnya ada 2. Yang pertama bahas asam amino dan yang kedua adalah bahas peptida. Nah, saya tekankan lagi, ini benar-benar pure teoritis dan ini sebenarnya materinya masih nggak jauh kalau mungkin saya lupa deh. Waktu SMA kalau biologi belajar kayaknya belajar nggak sih ya asam amino ya, di kimia atau di biologi saya lupa. Jadi asam amino itu kalau misalnya, nah ini kan sebenarnya ada namanya ya, ada nama trivial, ada nama kalau di kimia kan ada namanya IUPAC, ada namanya trivial atau nama pasarannya lah bisa kita katakan seperti itu. Karena nama IUPAC atau nama resminya kan kadang suka terlalu panjang tuh. Lalu saya kayak nama-nama obat atau komponen-komponen obat yang mungkin dijual di pasaran gitu ya. Sebenarnya itu adalah nama-nama dagang gitu loh, nama-nama trivialnya. Sedangkan secara IUPAC-nya itu bisa lebih panjang daripada itu, bahkan jauh lebih panjang ya. Nah, di sini asam amino itu dibagi. Jadi ada dibagi berdasarkan rantai sampingnya. Rantai samping tuh yang di bagian sininya nih. Ya di bagian sininya nih. Oke. Ini jelas nggak? Atau mungkin saya perlu zoom lagi? Jelas. Oke, jelas ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat nih, yang di bagian sini ini adalah kan ada COOH. Terus kan ada ini ya. Ada fungsi karboksil sama aminanya. Jadi kalau misalnya ini ada amina, kemudian ini ada gugus karboksil. Nah, ini ketemu C-nya 1 namanya glisin. Yang kalau sebenarnya ini kalau nama IUPAC-nya itu berarti nanti ini gugus fungsi utamanya adalah asam alkanoat yang mempunyai cabang yaitu adalah amina gitu ya. Jadi namanya ini nanti 1, 2. Jadi dua harusnya namanya 2 coba ya. Coba saya cek dulu deh takut daripada saya salah ya. Coba saya cek dulu bentar. Nama glisin IUPAC name. Wait. Bentar saya cari dulu ya takut salah daripada nanti apa namanya? Oh iya benar. Asam dulu. Asam amino. Dulu. Oh iya, benar. Nah, ini ada gugus utamanya adalah si asam alkanoat ya. Kemudian ini ada cabangnya yaitu adalah amin. Nanti namanya itu adalah dikasih nomor kan 1, 2. Namanya adalah 2 amino etanoat. Jadi namanya asam 2 amino etanoat. Nah, etanoat ini karena C-nya ada 2. Nah, nomornya itu dari paling kanan sini. Nah, cuman kan kepanjangan tuh ya kan, mungkin karena kepanjangan
Makanya dikasih nama trivialnya tuh glisin. Nah, cuman nggak, kalau dari mana nama trivialnya saya kurang paham ya. Dari mana di sini disingkat, ada singkatannya, ada simbolnya juga kalau asam amino. Jadi kalau glisin itu disingkatnya gli dan dikasih simbol G. Nanti setiap asam amino nanti ada singkatan dan simbolnya masing-masing ya. Nah, kemudian yang kedua ada alanin. Nah, kalau nama IUPAC-nya berarti ini 1 2 3. Oke, C-nya 3. Cabangnya di nomor 2 berarti namanya adalah 2 asam 2 amino berarti 3 propanoat gitu. Kemudian valin atau val ya disingkatnya 1 2 3 4. Berarti ini C-nya 4, kemudian ini jadi cabang di nomor 4 sama di sini ya. 1 2 3 sorry 3 di nomor 3. Jadi ini namanya nanti 2 asam 2 amino 3 metil butanoat. Nah, tuh semakin panjang rantainya, of course semakin ribet namanya. Nah, jadi dipersempit namanya atau dipersingkat dengan nama trivial. Ada glisin, alanin, valin, kemudian untuk leusin ada isoluesin, seperti itu ya. Nah, ini juga kalian harus tahu nih rumus bangunnya seperti apa, nama trivialnya apa sama rumus bangunnya seperti apa. Karena ini saya ingat banget semester kemarinnya 2023 genap berarti ya. Itu kan saya ada matkul biokimia nih. Nah, salah satu atau 2 nomor itu bahasnya ada kasih nama tapi dikasih tahu nih, disuruh nomor rumus bangunnya apa. Rumus bangunnya apa terus dikasih nama. Tapi nggak cuma satu. Jadi dia nanti udah versi gabungan tuh. Udah versi gabungan nanti dikasih namanya apa gitu. Ataupun juga nama trivial ini. Nah, nanti termasuk rantai samping apa? Atau dia termasuk asam amino apa, esensial atau non esensial. Nah, gitu ya. Kalau alifatik ini yang rantainya masih lurus ya. Jadi di sini bukan rantai lurus. Sebenarnya lebih ya emang rantai lurus sih ya. Karena ini rantai lurus, ini ada bersifat sebagai cabang. Ini juga sama nih. Ini lurus. Terus ini cabangnya. Nah, kalau ini dikasih nama, namanya 2, berarti ini 4 ya. Asam 2 amino 4 metil berarti 1 2 3 4 5 namanya pentanoat ya tuh. Oke, ini kemudian ini ada isoluesin. Nah, kemudian ada yang rantai sampingnya alias mengandung gugus hidroksil atau gugus OH, atau mungkin kalau misalnya di senyawa turunan alkana ini masuknya ke gugus alkohol gitu ya. Ada serin, ada treonin, ada tirosin. Nah, ini ngasih namanya ini. Nah, ini apa namanya? Salah satu adalah bikin nama senyawa organik yang dimana nanti ini senyawa organik ini untuk bikin namanya ada yang namanya prioritas kan. Prioritasnya siapa nih duluan yang paling kuat? Itulah yang akan jadi rantai utama. Sisanya nanti akan sebagai cabang gitu. Nah, di sini nanti amin sama hidroksinya akan menjadi cabang ya. Oke, cuman untuk make sure aja itu berarti harusnya namanya 2 amino 3 hidroksi asam 2 amino 3 hidroksi propanoat. Nah, cuman saya mau cek dulu serin IUPAC name. Ya, asam 2 amino 3 hidroksi propanoat ya. Oke. Kemudian kalau treonin ya ini tinggal dikasih nama berarti 2 3 sama kayak ini, cuman ini nanti namanya butanoat. Kalau tirosin, nah ini ada cincin benzen nih. Nah, nanti ini kasih namanya beda lagi, ada namanya ya. Oke. Nanti ini ada aturannya lagi ya untuk benzena. Terus yang kemudian yang ketiga selain ada untuk rantai lurus, kemudian ada tambahan lagi selain rantai lurusnya adalah ada gugus hidroksil, kemudian ada mengandung atom sulfur yaitu adalah cysteine dan metionin, kemudian mengandung gugus dan amidanya ya ada. Jadi ini bisa double ya, bisa double tuh.
asam aspartat, ya kan, ini ada dua gugus hidroksil berarti ya jatuhnya, kok gugus hidroksil, dua gugus karbonil ya. Tadi mana tuh, COOH ya, karboksil, sorry. Kalau karbonil tuh CO nya doang. Ikatan rangkap C dengan O itu adalah karbonil. Nah, kemudian nih ada asparagin, kemudian ada asam glutamat, kemudian ada glutamin. Nah, ini nih tuh ada singkatannya ya masing-masing. Dan kemudian di sini mengandung gugus alkalis. Mengandung gugus alkalis tuh ada arginin. Nah, ketika ini 1 2 3 4 5, nah di sini ada lanjutannya lagi nih. Terus kemudian ada lisin, kemudian ada histidin. Nah, ini makanya semakin kompleks ya. Kemudian mengandung cincin aromatik, ya ada histidin ya sama seperti di sini, ada fenilalanin. Kemudian asam-asam ionino, ada tirosin ya, tirosin ini yang di atas tadi di sini, di sini. Kemudian ada triptofan dan ada prolin. Nah, secara umum struktur asam amino atau asam alfa amino kalau dibikin dalam struktur Lewis yang masih dua dimensi gitu ya, yang garisnya lurus cuman kiri kanan atas bawah, itu bentuknya seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya itu ada atom karbon, yang seperti kita tahu bahwa atom karbon itu kan istimewanya dia punya 4 tangan ya. Karena kan dia termasuk golongan 4A, yang dimana ini nanti akan punya yang satu di sebelah kanan NH2. Sebenarnya boleh ditukar sih, sebenarnya nggak harus NH2 di sebelah kanan. Nah, intinya nih C-nya ini pasti berteman sama NH2, berteman sama gugus karboksil alias COOH. Dan sisanya, nah ini karena berhubung di sebelah kiri, R ini adalah alkil ya. Lanjutannya lagi yang bisa mengandung C ataupun cabang-cabangnya lagi. Dan karena berhubung C-nya ini baru tangannya cuma 3, berarti harus melengkapi satu tangannya lagi sehingga harus berteman dengan H ya. Jadi makanya di sini kalau kita lihat di atas nih semuanya pasti ini CH, COOH, NH2. Nah, ini alkilnya. Kemudian yang ini juga ini CH, COOH, NH2, ini alkilnya alias gugus R-nya gitu. Ya, nanti ini R-nya ini nanti akan terbagi menjadi 2 gitu. Yang nanti akan ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Nah, ini kalau bikinnya 2 dimensi yang atas bawah kiri kanan. Nah, tapi kalau secara spesifik dibikin secara struktur yang lebih propernya, itu sebenarnya bentuknya kayak di sebelah kanan. Sebenarnya gambarnya tuh kalau yang kayak gini, nah misalnya contohnya kayak gini ya. Misalnya kayak gini, itu sebenarnya gambarnya tuh nggak garis lurus sebenarnya. Gambarnya tuh zigzag sebenarnya. Ini yang nggak ada tulisannya. Ini C ya, ada atom C di sini. Ini atom C, jadinya COOH, terus NH2, C, dan di sini C kalau ada temannya hanya juga nggak ditulis karena dia udah termasuk di dalamnya. Ya, jadi ditulis itu kalau misalnya dia nanti ada cabangnya gitu ya. Nah, ini ada R, ada NH2, kemudian ini ada COOH. Maka ini seolah-olah tangannya cuma 3. Nah, 4-nya kemana? 4-nya udah langsung include di dalam, yaitu adalah CH, hanya otomatis ya. Oke. Nah, kemudian di sini ini adalah salah satu senyawa atom karbon yang optis aktif. Nah, gitu ya. Yang dimana ini adalah atom karbon asimetris. Tapi dengan syarat yang kan ini tangannya 4 nih. Temannya ada 4 biji. Nah, tangannya 4 biji ini harus mengikat 4 jenis yang berbeda sama 4 jenis yang berbeda. Jadi kalau di atasnya H, di sebelah kirinya H, makanya di sini untuk kecuali glisin ya. Kan di sini ada di bawahnya ada glisin. Nah, glisin ini kalau dispesifikkan ada CH ya kan, ada CH, terus di sebelahnya kiri H nih. C di atasnya H, di kirinya H, maka itu bukan atom C asimetris. Nah, kalau bukan atom C asimetris, maka tidak akan ada isomer optis aktif. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya mereka semua memiliki beda-beda semua, ya kayak misalnya R-nya minimal CH3 deh gitu ya.
kemudian di atasnya H, di kanannya NH2, bawahnya COH, maka dia termasuk atom C asimetris dan bisa membentuk sebuah isomer, yaitu adalah isomer geometris optis aktif seperti itu. Yang nanti akan ada tuh yang namanya isomer D, isomer L. Gitu ya kalau bahas di kimia organik. Kalau nggak salah iya ya, di kimia organik deh, saya waktu itu pernah belajar kimia organik 1, kayak ada isomer L sama isomer D. Terus juga selain isomer L sama D tuh ada Z sama N kalau nggak salah tuh, saya lupa. Nah baru nih dispesifikan lagi. Nah berdasarkan ke 20 asam amino, ya tadi asam aminonya ada 20 ya. Nah itu terbagi menjadi 4 kalau secara kandungan glukusnya. Wait, kenapa nih? Iya, hafal banget jujur. Ini bukan apa namanya? Kok malah saya sorry. Bukan yang kayak hitung-hitungan. Jadi lebih ke teori sih, teori banget. Ya makanya kalau misalnya sampai ada yang minus banget ya, kalau sampai lupa ya amsyong. Kemarin tuh saya juga sempat ada blank sedikit sih sebenarnya waktu pas ulangan. Cuman ya yang apes itu ya bejo, saya kan gaca gitu. Oke, jadi di sini ada asam amino dengan rantai samping nonpolar ya. Ini ya rantai samping ya, berdasarkan rantai sampingnya ada nonpolar, hidrofobik alias nggak suka air gitu ya. Kemudian ada yang polar tidak bermuatan, itu bisa kita katakan sebagai hidrofilik alias lebih kuat dalam air alias suka air. Kemudian ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, cuman kalau misalnya kita kalau secara umum, kalau misalnya ini kan dibagi 4 berdasarkan R-nya ya. Nah, berdasarkan sifat-sifat kandungan ya, hati-hati. Ini berdasarkan sifat-sifat kandungan gugus R-nya. Nah, tapi kalau kita bahas terkait dengan kemampuan tubuh manusia atau hewan untuk sintesis, jadi gini, tidak semua asam amino itu di dalam asam amino itu bisa diproduksi dalam tubuh, ya, sebagai untuk penyusun protein. Makanya kita perlu asupan protein dari luar, gitu ya, untuk memproduksi asam amino yang nggak bisa kita produksi dalam tubuh. Nah, ini akan terbagi menjadi 2, ada asam amino non esensial dan asam amino esensial. Yang dimana ini ada untuk non esensial ada 1, ada alanin ya sampai asam glutamat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 10 non esensial dan 10 lagi yang esensial dari arginin sampai ke valin. Nah, tapi kalau misalnya mau lebih spesifik lagi, ya sebenarnya tuh lebih spesifiknya lagi tuh ada 150. Cuman yang dibahas di sini atau mungkin yang pernah dibahas di sekolah itu ya paling mentoknya 20 aja gitu. Ya. Oke. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak terkait dengan apa sih namanya pengantar asam amino dulu nih, kenalan dulu sama asam amino. Sama terkait dengan struktur kimia dan pengelompokannya. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu atau ada yang mau mungkin didiskusikan? Oh, iya. Gimana? Atau mau langsung lanjut aja? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, jadi yang kedua ada sifat-sifat kimia asam amino. Nah, kita tahu bahwasannya kan tadi di atas ini ada yang namanya struktur secara kimianya ya. Struktur kimianya atau struktur senyawa daripada asam alfa amino. Cuman mungkin lebih cepatnya atau lebih singkatnya kita bilang asam amino aja. Nah, di sini pasti ada sifat kimianya gitu. Nah, sifat kimianya adalah ada sifat asam dan basa dari asam amino yang seperti di awal sudah saya singgung ya, yang dimana asam amino ini bisa netral karena tadi kan kalau kita lihat kan di sini apa namanya
tidak ada plus ataupun minus gitu ya. Jadi ini netral muatannya. Dan ada uh, nah dan ada ketika di dalam air ya, nanti akan ada dua opsi nih. Kalau misalnya airnya pH-nya mendekati netral, maka akan membentuk dua kemungkinan. Ada ion yang positif, ada ion yang negatif. Nah, jadi makanya ini dibilang namanya ion dipolar alias dua ion atau ion Zwitter ya. Ya, ini mungkin lebih dikenalnya ion Zwitter yang dimana eh, apa namanya nah ini di sini dispesifikkan ya, ada beberapa sifat seperti titik lebur, kelarutan dalam air karena mempunyai dua kutub ya kan, mempunyai dua kutub, terus mempunyai nilai konstanta dielektrik yang tinggi dalam air. Nah, terus di sini bentuknya begini. Jadi ini sebenarnya ada dua. Nah, ini kalau ketika bertindak sebagai asam, bertindak sebagai asam tuh nanti di sini nih. Nah, di sini baru spesifiknya. Jadi ketika sebagai asam, di sini kan ionnya nih ada yang minus di sini, ada yang positif di sini. Tapi nanti akan bertindaknya kadang salah satu aja. Nah, nanti kalau misalnya untuk di sini COO- ini berarti hanya melepas. Ya, melepas. Nah, kalau di sini NH3 tadi kan awalnya NH2. Berarti dia menangkap ion H+ atau menangkap proton. Nah, seperti yang sudah pernah dipelajari, saya kurang tahu ya, di ini belajarnya di matkul apa, ataupun mungkin di SMA yang paling gampang ya secara umumnya, teori asam basa ya kan. Ada asam basa Lewis gitu ya, ada asam basa Arrhenius, ada asam basa Bronsted-Lowry. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwasanya senyawa atau misalnya senyawa yang dimana dia mendonor proton atau memberikan protonnya sehingga dia kehilangan satu atom H gitu ya, maka itu disebut asam. Makanya di sini ketika dia H plusnya di sini hilang gitu ya, di sini masih tetap NH2 loh ya, masih tetap NH2, maka di sini dia akan bertindak sebagai asam nih, HRCNH2 COO-. Nah, tapi ketika kondisinya dia menangkap elektron atau menangkap proton ataupun ion H+, maka dia bertindak sebagai basa. Ya. Yang dimana kalau kita bikin dari sini, kalau dia ini menangkap sebagai basa, menangkap H+, maka H+-nya itu nanti akan menangkapnya di NH2-nya. Jadi di sini H yang di sini dia melepas, H di sini dia menerima. Makanya ketika di sini ion di sini yang positif ada di NH3, di NH2-nya nih. Nah, karena nambah 1 berarti NH3 dong. Nah, karena dia menangkap ion positif, berarti di sini ada muatan lagi, nambah muatannya +1. Jadinya makanya di sini namanya RCH NH3 plus COOH. Karena yang ketika dia bertindak sebagai basa, maka si asam amino ini ya, si asam alfa amino ini akan menangkap H+ dan nanti akan akan masuk ke NH2. Karena ini kan sebagai basa Lewis lah ya, karena NH2 itu N itu kan golongan 5 ya, tangannya kan 5. Karena ini kepakainya baru 3, satu buat C, satu dan duanya lagi buat H, maka akan ada sisa 2. Yang dimana duanya ini itu kan sebagai pasangan elektron bebas. Yang dimana ketika pasangan elektron bebas ini dipakai, ya nanti dia akan bertindak sebagai ada asam ada basa kan gitu. Nah, itu biasanya asam basa Lewis ya. Nah, cuman di sini yang dipakai adalah asam basa Bronsted-Lowry ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ini terkait dengan yang namanya ini ya. Senyawa dapat bersifat asam atau basa. Nah, di sini hati-hati. Berarti nanti akan ada yang namanya nanti ini. Nah, ini contoh nih. Kalau misalnya ini nanti bersifat sebagai asam, contohnya seperti apa? Kalau bertindak sebagai basa itu seperti apa nanti? Ya. Oke. Nah, ini kurva titrasi asam basa ya.
Oke, ini bisa di skip aja karena ya emang ini sekedar penjelasan bahwasanya ketika misalnya kita titrasi maka nanti akan bentuk kurva titrasinya seperti ini tuh. Ya kalau misalnya untuk yang biasa asam basa dia nanti bentuknya kan begini nih. Set. Gitu ya, itu kurva titrasi. Nah, ini kurva titrasi 0,1 molar alanin. Nah, yang dimana bla 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 bla, nanti di sini ada pK1, ada pK2. Dan nanti pH-nya inilah yang dinamakan, ini adalah titik isoelektronik ya, alias muatannya ini sama, ada plus ada minusnya. Yang membentuk dua ion sekaligus bisa bertindak sebagai basa ataupun bisa bertindak sebagai asam gitu. Yang dimana pH-nya ini sebesar 6,02. Nah, kalau 6,02 berarti ketika di sini dia nanti akan bertindak sebagai asam gitu ya. Oke. Nah, di sini juga dikasih tahu, oh kalau ini bertindak sebagai ini asam nih, nanti bentuknya senyawanya ini. Kalau ini bertindak sebagai basa, nih kan ada NH3+ ya. Nah, makanya ini menunjukkan sebagai basa. Kalau dia sebagai asam berarti di sini COO- gitu. Oke, ini NH3, ini harusnya sih NH2 sih ya harusnya. Oke, nah ini spesifiknya ini ini perhitungan. Cuman seingat saya waktu pas kemarin saya ujian UAS nggak ada sama sekali sih hitungan. Jadi benar-benar full teoritis banget biokimia tuh. Ya, jadi kayak misalnya ini PI PK1 tambah PK2 per 2 ya, nah ini cuma tinggal dihitung aja. Ini rumus dasar kok, bukan rumus dasar, rumusnya simple, nggak rumit, nggak perlu yang namanya stoichiometry, jadi nggak ada perlu yang namanya MRS ataupun seperti kalau kita ngerjain soal asam basa yang kalau digabungin kan udah jadi garam, yang dimana nanti akan ada dua opsi, ada bertindak sebagai larutan penyangga ataupun bertindak ataupun hidrolisis garam. Ya nanti rumusnya tuh ada beda-beda tuh, ya kan? Nah, tapi sebelum ke situ biasanya nanti akan dikerjakan secara stoichiometry terlebih dahulu. Nah, kalau ini enggak, ini langsung aja dimasukin angkanya, ya. Oke, ini data-data PK ya atau minlog K, gitu ya, minlog K. Nah, untuk glisin bla 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 bla. Oke. Nah, sebenarnya ini untuk, nah ini sebenarnya kalau untuk di sini berarti kan kalau kita lihat di sini, oke coba kita baca dulu. Maka perhitungan PI. Oh, ini PI di sini kan berarti PK1 tambah PK2 per 2. Nah, masalahnya di sini kan oke, langkah-langkah perhitungannya. Tuliskan struktur ion yang mungkin terdapat dalam suatu senyawa dengan urutan mulai dari larutan asam kuat hingga larutan alkalis. Tentukan gambaran isoionik alias ion Twitter ya, ataupun netral, dan hitunglah PI pada nilai tengah. Nah, ini sebenarnya kan nilai tengah ya kalau kita ngitung ya. Jadi PK1 nih ketika dia bertindak sebagai asam dan dia bertindak sebagai basa, ya tinggal kita rata-ratain aja sebenarnya gitu. Nah, cuman masalahnya kan datanya itu loh. Pertanyaan datanya kita tahu nggak? Itu masalahnya. Masalahnya PK1-nya ini 2,09 itu berapa? Nah, ini dalam asam kuat di bawah pH 1 muatannya +1. Oke. Nah, ketika pH 3 muatannya 0. Nah, tapi masalahnya di sini kan ada PK1-nya berapa angkanya, dan ini punya datanya masing-masing. Jadi ya kalau nggak punya data ya kita nggak bisa ngitung sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini ada reaksi kimia. Nah, ini baru nih. Ini reaksi-reaksi yang kalau mungkin yang bikin sebelnya kimia organik ya. Kimia organik itu kan selain kita bahas tata nama senyawa, ya oke lah kalau tata nama senyawa mungkin masih so-so lah ya. Tapi semakin banyak pun juga, semakin panjang pun atau semakin rumit strukturnya pun juga semakin ribet kasih namanya. Nah, di sini ada yang namanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia untuk asam amino berarti ini kan berarti terkait dengan protein ya. Nah, dimana untuk mengidentifikasi asam amino itu bisa kita gunakan reaksi ninhidrin. Ya, ini kalau misalnya apa namanya? Kalau di praktikum IPA, tapi kayak di apa namanya?
Di praktek biokimia harusnya berarti ada ya nanti kalau emang ada kalau prakteknya tuh terkait dengan uji protein. Nah, salah satu uji proteinnya ini itu ada uji asam amino. Nah, nanti biasanya dipakai reaksi ninhidrin yang dimana nanti reaksinya ini akan bereaksi dengan asam amino. Nanti dia nanti akan membentuk suatu senyawa nih seperti ini, yang dimana suatu senyawa ini nanti akan berwarna ungu. Jadi misal kita punya sebuah protein dan ternyata ketika kita reaksikan dengan anhidrin dia nanti berwarna ungu, maka nanti dia apa namanya? Berarti bisa kita katakan dia positif alias atau mempunyai yang namanya asam amino. Seperti itu ya. Nah, kalau enggak ya berarti negatif alias nggak ada asam aminonya gitu. Cuman ya harusnya ya kalau namanya protein kan pasti ada asam amino lah ya gitu. Kemudian yang kedua, untuk identifikasi asam amino ini secara umum ya, secara kuantitatif dalam jumlah kecil. Dan kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi struktur asam amino N-terminal. Nah, ini dan lain sebagainya menggunakan reaksi FDNB alias 1 fluoro 2,4 dinitrobenzena. FDNB, fluorodinitrobenzena. Nah, nanti kalau misalnya di sini dikasih tahu nih, kalau misalnya protein ini FDNB bereaksi dengan asam alfa amino dalam larutan basa encer menghasilkan turunan ini yang berwarna kuning. Nah, dan secara umum persamaan reaksinya seperti ini. FDNB ditambahkan dengan suatu asam amino, ya kan? Ini kan asam amino, maka akan menghasilkan asam fluorida ditambahkan dengan senyawa benzena, yaitu adalah terkait dengan 2-dinitrofenil ya. Oke. Terus lanjut lagi. Di sini adalah terkait dengan elektroforesis atau kromatografi. Nah, ini berarti udah bahas terkait dengan yang namanya pemisahan sebenarnya. Ya kan, ada kromatografi sama elektroforesis juga sebenarnya untuk pemisahan juga. Nah, salah satu yang paling sederhana adalah elektroforesis kertas. Nah, nanti ini tinggal biasanya ini lebih ke praktek sih kalau mau lebih seru sih sebenarnya elektroforesis gitu. Nah, ini adalah metode paling sederhana. Nanti pakai kertas dalam metode ini nanti dia pakai kertas filter yang udah dibasahin buffer. Nah, kemudian nanti ditetesin tuh larutan asam amino. Nah, kemudian kedua bagian ujung kertas ini di dalam bejana diletakkan dalam medan listrik dengan tekanan tinggi dalam suhu rendah. Nanti dia akan bergerak. Nah, nanti baru ketahuan tuh. Oh, nanti asam amino yang ini, oh ya nanti kan akan ada gerak tuh. Nah, nanti yang satu, jadi kan ini elektroforesis itu kan kerjanya berdasarkan gaya tarik menarik ya. Nanti kalau misalnya gaya tarik paling cepat itu nanti akan paling cepat sampai. Kalau nggak ada gaya tarik itu kedua, urutannya kedua. Dan kalau misalnya ada tolak menolak, alias berarti gaya tarik yang menariknya adalah paling kecil dibandingin sama yang nggak ada, nanti itu akan urutan terakhir. Nah, nanti dari situlah mungkin dari misalnya ada tiga nih. Nah, nanti dari tiga itu, oh berarti ini udah terpisah seperti itu ya. Nah tuh ini nih contohnya, nanti akan ada tuh yang namanya titik-titik di sini. Nah, nanti yang kation akan ketemu akan tarik ke katoda, dan untuk anion nanti akan tarik ke anoda. Tapi biasanya untuk jalannya itu nanti akan ke bagian misalnya nih, kalau misalnya ke kanan semua ya otomatis ya ini paling lambat lah ya. Tapi karena kita tahu bahwasanya ini adalah yang emang dua gitu ya, dua yang bisa bertindak sebagai asam, bisa bertindak sebagai basa, dan ada punya ion positif dan ion negatif, nanti bakal akan terpisah tuh. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya dia nanti bertindak sebagai anion, nanti dia akan ke arah kiri alias ke anoda. Tapi kalau dia bertindak sebagai kation, nanti dia akan geser ke positif, ke yang negatif. Nah, ini otomatis ini berarti paling kencang, paling lambat, ini kedua terlambat, ini paling lambat. Kalau ke kiri berarti ini hitungannya yang paling cepat nyampe ke sini, dan ini yang paling lambat gitu. Nah, oke. Tuh makanya
Kalau misal semakin cepat geraknya nanti akan berarti nanti paling ujung dia paling depan lah, intinya kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah nanti biasanya kalau di ini, kalau di kertas filter kan ada filternya ya, alias ada kertas penyaringnya. Nanti kalau misalnya udah dikeringin, itu biasanya nanti akan ada yang namanya nih, adanya asam amino pada kertas filter ditunjukkan dengan adanya spot berwarna biru ataupun ungu setelah kertas filter dikeringkan dan disemprot dengan ninhidrin serta dipanaskan. Ya, jadi dikasih pereaksi, kemudian ini untuk elektroforesis ya kan, dilakukan metode elektroforesis, kemudian setelah mencar-mencar begini nanti akan ada tuh yang ketemu nih, kalau misal akan ada spot berwarna biru atau ungu kalau misalnya kertas filternya ini udah dikeringin, nanti dikeringin kemudian nanti disemprot sama ninhidrin. Nah kemudian ada metode yang kedua adalah kromatografi. Nah, kromatografi itu kan sebenarnya subnya banyak. Ada kromatografi lapis tipis atau KLT, ada KCKT, ada kromatografi gas. Nah, salah satunya adalah kromatografi penukar ion. Nah, jadi di kromatografi ini kan sebenarnya kalau di kimia tuh ada yang namanya kimia analisis, gitu ya. Nah, salah satunya ya ketika kita mau menganalisis sebuah senyawa, ya biasanya kita harus memecah atau memisahkan gitu. Yang dimana memisahkannya ini dengan cara ya salah satunya dengan kromatografi, yang kemudian nanti kita harus analisis nih sampingannya ataupun produk-produknya atau apa yang mau, yang intinya dari yang kromatografi ketika kita pisahin kita butuhnya A, sehingga nanti kita analisis hal yang mau kita pisahin tadi karena kita mau memisahkan asam amino, berarti nanti kromatografi ini untuk menganalisis daripada residu asam amino setelah hidrolisis polipeptida. Nanti ini metodenya dia pakai ada pipa gitu, sebenarnya bukan pipa, ada kolomnya gitu. Jadi kromatolapis tipis atau kromatografi kertas juga yaitu kurang lebih seperti itu, nanti ada kolomnya, nanti ada, cuman bedanya nanti setiap ini nanti akan ada prosedurnya yang berbeda masing satu sama lainnya seperti itu ya. Jadi nanti ini akan ada dua, ada resin penukar kation sama resin penukar anion. Nah kemudian ini nih kalau pada pH 3 bla 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 dan lain sebagainya ya. Jadi ini lebih ke terkait dengan prosedur untuk memisahkan sebenarnya ya, memisahkan daripada si asam amino sendiri untuk nanti kita analisis secara kuantitatif, secara spesifiknya ya kalau untuk pemisahan. Kalau analisis kualitatif itu biasanya cuman ya kayak tadi ditetesin, nah itu kualitatif ya. Jadi cuman kita lihat berubah nggak, ya udah kalau berubah berarti fix atau positif. Tapi kalau kuantitatif nanti kita harus lebih detail lagi, kita hitung apa yang mau dihitung dan lain sebagainya ya. Oke, nah ini ya sudah selesai sepertinya. Sudah selesai sepertinya. Iya, benar, sudah selesai dan di sini ada rangkumannya. Di sini rangkuman secara umum yang tadi kita bahas apa aja sih gitu ya secara umumnya. Nah, kalau mau spesifik ya tadi baca yang di atasnya. Nah, ini tes formatifnya nih, tes formatif untuk tes formatif 1. Ya, ini untuk KB1. Oke, untuk KB1 sendiri ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Kak, kita kerjain bareng-bareng yuk. Mau kerjain bareng-bareng? Oke, boleh. Mm-mm. Dulu, saya wait dulu. Saya ambil bukunya dulu. Saya sempat udah ngerjain di buku sih. Oke, ini coba kalian kerjain dulu deh nomor 1 sampai nomor 4 mungkin. Coba dicoba dulu. Nomor 1 D. Kalau nomor 1 gimana jawabannya kira-kira? D. D ya.
Nah, karena asam amino itu pasti mempunyai ada dua gugus. Ada gugus karboksil alias COOH dan ada gugus ini ya, terkait dengan gugus amino yaitu adalah NH2. Ya, jadi nomor satu jawabannya D ya. Nah, lanjut ke nomor 2. Ini ada di depan semua sih sebenarnya nomor 2 nih. Ini jawabannya itu B harusnya. Nah, coba nih ya, kan asam amino dengan rantai samping polar dan hidrofilik. Oke, samping polar dan hidrofilik. Tadi pilihannya ada. Nah, jawabannya itu ada di sini. Di halaman tapi nggak tahu ya. Di bukunya kalau edisi 2 itu kan cuma beda ukuran buku doang kan ya? Untuk halamannya sama nggak sih? Iya, beda ukuran. Beda ukuran doang kan ya? Halamannya tetap sama kan ya? Untuk halaman lupa ya. Tapi Dulu. beda ukuran saya taunya, Kak. Iya, beda ukuran. Kalau yang ini kan pakai B5 ya kalau nggak salah ya. Kalau yang edisi 1, kalau yang edisi 2-nya tuh pakai A4 kalau nggak salah. Bentar dulu, bentar 2.7. Oke, iya no, beda halaman. Oke, mungkin jadi di sini ada di depan sih. Kalau dipakai versi buku yang edisi 2 itu jawabannya ada di halaman berapa nih, wait. Ada di halaman sekitar halaman 2.7 sampai 2.8. Itu jawabannya B kalau nggak salah. Ya, ini jadi jawabannya B. Kemudian kalau nomor 3 ini, nah ini tinggal dicek lagi nih. Tadi yang ketika kita bahas di bagian struktur asam amino. Yang dimana asam Mm-mm. amino ada alifatik ya kan, ada gugus hidroksil, ada atom sulfurnya dan lain sebagainya. Nah, itu ada tuh. Nah, ini Gini jawabannya. aja udah lupa. Ya makanya banyak sebenarnya. Ini jawabannya B ya. Ini jawabannya B nih. Ini jawabannya B, CH3, CH, CH, COOH. Di sini ada gugus hidroksil, OH, NH2. Kalau yang D itu namanya apa, Kak? Yang D itu kalau nggak Mm-mm. salah yang D itu ada namanya nih. Coba yang ada SCH3 ya. Tadi harusnya ada loh. Namanya apa ya? Atau mungkin nggak ada ya? Wait dulu. Yang ada gugus sulfurnya berarti ada sulfur. Nah, ini nih namanya harusnya. Oh, sorry. Ini CH2-nya ada di sebelah kanannya sih ya. Oh, berarti nggak termasuk berarti. Harusnya nih S-nya kan harusnya ada di sebelah atau di nomor 4 ya harusnya di nomor 4 nih di Mm-mm. ujung nih. Tapi ini namanya dia ada di nomor 3. Jadi dia bukan termasuk asam amino gitu. Kalau dikasih nama ya namanya ada. Namanya ini berarti wait adalah. Nah, namanya ini berarti 1 2 3 4 1 2 3 4. Ya, berarti 4 ini ada cabangnya. Oh, ini ada sulfur ya. Sulfida enggak. Nama cabangnya kalau S apa ya? Sulfuro. Ya, harusnya ada namanya sulfuro. Iya, soalnya kan kalau F itu fluoro ya. Nah, gitu. Ininya Mm-mm. S-nya nanti bertindak sebagai cabang karena rantai utamanya tetap ini nih. Cuman karena berhubung ini nyangkut sama yang di sini. Berarti nih antara kan bisa ada dua opsi kan sebenarnya ini cabangnya. Rantai utamanya yang lurus Mm-mm. atau kalau enggak bengkok begini nih karena ini sama-sama 4. Nah, kalau kita pakai yang lurus, dia cabangnya cuma 2, ada di nomor 2 sama 3. Nah, tapi karena berhubung nih di sini ada yang bengkok begini dan cabangnya ada 1 2 dan 3. Tapi nggak bisa nih. Wait, sorry. Di sini CH di sini ujungnya kok CH2 juga ya. Ini kayak ada yang tipe deh. Ini harusnya CH3 deh harusnya ujungnya. Ini ujungnya tuh harusnya CH3 nih. Karena kalau misalnya CH2 Mm. kan C itu tangannya 4 gitu loh. Harusnya kan tangannya ada 4, ini kepake 1, baru kepake hanya 2, sisa satunya lagi kemana gitu. Jadi ini CH3 Mm. ya nanti ujungnya. Kalau emang bener seperti ini.
Jadi ini karena kalau ke bawah cabangnya ada 3 nih. Ada cabang metil, ada cabang S, ada cabang amino. Nah, kalau secara umum ya, kalau kimia organik itu yang cabangnya paling banyak milihnya dibandingin sama yang tadi gitu. Makanya ini nanti jadinya 3 ini nih. Nah, jadi namanya tuh berarti 1 2 berarti 2 amino atau 2 amin ya, sebenarnya it's okay, nggak ada masalah. Kemudian ini ada 3 metil, terus abis itu ada 4 sulfuro berarti ya, atau apa, jarang soalnya kalau untuk sulfur jadi cabang gitu. Nah, terus baru nanti namanya berarti ini butanoat. Jadi asam 2 amino, 3 metil, 4 sulfuro, butanoat. Nah, ini kalau untuk cabang nih saya agak lupa deh antara sulfuro atau apa gitu. Nanti coba kalian cek aja ya. Nah, untuk kalau S jadi Iya, cabang Kak. gimana ya. Mm-mm. Kemudian nomor 4, semua asam amino berikut mempunyai rantai panjang rantai samping alifatik. Ya, ini nanti tinggal dicek ya. Nah, ini untuk asam amino yang rantai sampingnya alifatik itu ada 5. Ada glisin, ada alanin, ada valin, ada leusin, ada isoleusin. Berarti yang enggak ada itu adalah cysteine, yang D berarti jawabannya. Cysteine. Ya. Nah, lanjut nomor 5. Nah, simbol suatu asam amino, simbolnya S. Nah, S ini apa? Serin ya. Kalau cysteine itu simbolnya C, untuk asparagin itu simbolnya N, dan untuk asam aspartat itu simbolnya D. Ya, nomor 5 jawabannya A. Iya. Kemudian nomor 6, asam amino yang di bawah ini merupakan contoh asam amino esensial. Nah, ini asam amino esensial sama asam amino non esensial mungkin tadi di bukunya kan enggak ada kan ya? Ada ya jawabannya. Untuk ini, untuk nomor 6 yang esensial itu jawabannya adalah yang C alias fenilalanin. Alanin, glisin sama prolin itu termasuk non esensial. Ya. Jadi nomor 6 ini jawabannya C. Kemudian nomor 7, asam amino di bawah ini mempunyai kurva titrasi sama dengan alanin bila dititrasi dengan larutan basa. Nah, ini sebenarnya bisa kita cek berarti apa namanya, ini kalau nggak salah ini ada di depan ya. Ini jawabannya adalah leusin nih. Jawabannya D. Ya. Kemudian nomor 8, yang dimaksud bentuk dipolar atau ion Zwitter dari asam amino, jawabannya adalah yang C ya. Nah, COO- sama NH3+. Nah, kemudian untuk titrasi glisin. Nah, glisin itu kan yang rantainya lurus, kemudian di bawahnya ada NH2, kemudian ada di situ CH2 ya berarti ya. Nah, nanti berarti ketemunya adalah ada plusnya, ada minnya. Berarti nomor 9 ini jawabannya adalah yang mana nih? Jawabannya adalah yang ada CH2, CO-, NH3+, jawabannya D ya kalau ini ya. Tapi kalau di bukunya itu seingat saya kayaknya di edisi kedua itu kayaknya diganti deh urutannya, opsinya pilihan gandanya. Kalau di pilihan gandanya ini sorry benar kok, sama. Kalau glisin ini jawabannya D ya. Saya lihat saya lihat nomor sorry. Nah, ini nomor 9 jawabannya D ya. Yang tadi nomor 8 jawabannya C. Dan untuk nomor 10, cysteine adalah asam amino dengan rantai samping polar yang lebih kuat dalam air alias hidrofilik dan tidak bermuatan. Polaritas cysteine ini berhubungan erat dengan gugus tiol. Nah, itu dilihat ada di depan sih. Ada tuh kan kalau nggak salah ada pembagian yang 4 macam tuh. Ada yang hidrofilik, hidrofobik, terus ada yang bermuatan sama nggak bermuatan ya. Gitu. Tinggal dicek di situ aja. Nah, itu jawabannya kalau nggak salah ada tuh jawabannya tiol. Tuh. Cuman kalau misalnya ngikutin kunci jawabannya di sini nih ada yang kunci jawabannya nggak sama sih. Kalau Iya, kadang ini beda. Nih nomor 8 nih.
Nah, nomor 8 nih kalau di KJ-nya jawabannya D kalau nggak salah. Bedanya C dengan D apa itu, Kak? Beda jelas, kan angkanya beda. Iya. Oh iya ya, angkanya beda. Iya, kalau di sini kan NH2 nih. Harusnya normal. Tapi di sini ada plus. Gitu. Disalahin jadi tanya tuh. Karena kalau misalnya di sini NH-nya juga NH3, ya jawabannya ada dua, antara C atau D. Jadi ini sebenarnya mungkin bikinnya jawabannya D gitu ya. Hmm. Tapi ini jadi jatuhnya tuh jawabannya D, tapi ini ketika bikin opsinya ketukar. Bisa jadi kan gitu ya, nggak tahu ya yang bikin bukunya gimana gitu. Jadi intinya NH3-nya kalau karena awalnya NH2, karena nambah H plus 1 jadinya namanya NH3 plus ya. Oke, untuk itu untuk KB1 ya, untuk tes formatif 1. Wait, coba kita cek dulu. Cukup nggak ya saya cek dulu. Hmm, oh, cukup lah. Nah, lanjut. Ini saya lanjut aja ya ke KB2-nya. Lanjut. Nah, jadi di KB2 itu bahas peptida. Nah, apa itu peptida? Nah, peptida itu kan tadi dibahas di awal, udah di bawah bahwasannya kan asam amino itu adalah sebuah monomer alias yang paling kecilnya. Nah, kemudian berkumpul. Kalau dua namanya dipeptida, kalau tiga tripeptida, kalau empat tetrapeptida, lima pentapeptida, sampai seterusnya. Kalau udah lebih daripada 100 atau 100 tadi termasuk nggak ya? Nah, itu udah baru termasuk bisa kata-katakan polipeptida yang bisa kita namakan adalah protein. Nah, jadi cara bikinnya sebenarnya gini. Ketika mungkin ini saya pakai pin aja kali ya. Nah, jadi semisal saya punya dua dua senyawa, dua apa namanya, dua, ini serin sama alanin. Oke, wait dulu, ini saya cari gambar dulunya deh, serin dan alanin. Aduh, wait dulu bentar. Nah, oke. I think ini cukup harusnya ya. Oke, udahlah. Coba saya copy dulu, kemudian saya pindah ke sini, bisa nggak ya? Oh, oke, aman. Iya ya. Nah, jadi kalau ketika kita punya dua, nah cara bikinnya itu sebenarnya nih di sini kalau mau lebih spesifik, kan karena ini jadi fokus utamanya tuh sebenarnya untuk ketika kita mau membentuk sebuah apa namanya, sebuah uh, campuran asam amino gitu ya, asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, sebenarnya itu yang difokuskan adalah di bagian sini, gitu ya, di bagian sininya, kemudian di bagian sininya, sama di bagian sininya nih. Nah, oke, wait dulu, bentar, kita cek ke bukunya lagi tadi, bentar. Nah, ini alanin sama serin. Nah, jadi ini nanti sifatnya tuh adalah si NH2 yang ini nanti akan berikatan atau berteman dengan apa namanya, dengan yang lain ya, dengan yang lain. Nanti ini akan berteman dengan sesuatu yang lain, dan nanti ini akan berteman dengan sesuatu yang lain juga ya. Jadi nanti ini akan berteman dengan NH2 yang berikutnya, dan ini berteman dengan COOH yang sebelumnya. Jadi cara bikinnya itu adalah, kita tahu bahwasanya kan COOH itu kan kalau dispesifikkan adalah C, O, kemudian ada O, ada H. Nah, kemudian NH2 yang ada di sini itu N, kemudian ada H. Nah, kemudian ini ada H nih. Nah, nanti si H yang ada di OH yang ada di sini, ya kan? OH yang ada di sini
dengan H yang ada di sini, salah satunya baik yang atas ataupun yang bawah, nanti akan saling berikatan. Makanya reaksi pada secara umumnya ketika kita mau mereaksikan ini ditambah ini, nanti akan ada sesuatu yang nanti hasil sampingannya adalah air alias H2O. Karena H strip OH, H sama dengan kalau bercampur dengan OH alias H plus tambah OH min, hasilnya adalah H2O. Ya nanti kalau misalnya di sini berarti kan ketika kita sudah bikin begini kan berarti ini ada NH2, ya kan? Ada NH2, ini ada CH, ada CH, atau mungkin saya kopas dulu bisa nggak? Oh masih ada. Oke. Nah jadi si OH yang ada di sini otomatis udah habis, nggak ada lagi. Di sini hanya nanti ketika tinggal satu. Jadi tinggal digabung aja nih, digabung aja NH yang ada di sini dengan CO yang ada di sini itu nanti digabung aja. Ntar dulu gambarnya gimana ya enaknya. Nah nanti digabungnya kurang lebih seperti ini. Makanya di sini kalau digambar, kalau digambar, kalau kita lihat balik lagi ke sini, tuh CONH. Inilah yang dimaksud di ikatan peptida. Nih yang di bagian sini nih. Ini adalah ikatan peptidanya. Jadi ikatan peptida ini bentuknya adalah ya tadi gabungan ini nih. Berarti C, ikatan rangkap 2O ke atas, kemudian di sebelah kanannya ini adalah yang NH ini digabung nih. Jadi ini N, terus kemudian H, atau NH aja tulis nggak apa-apa. Baru nanti lanjut lagi sampingnya apa, kemudian yang ini lanjut sampingnya apa. Gitu. Jadi cara bikinnya tuh kayak gitu. Nah, makanya ini sebenarnya kalau secara reaksi kimia ini namanya adalah reaksi pengurangan air, berarti ikatan air. Nah nanti apa namanya? Berarti ini harusnya bukan hidrolisis, berarti bukan hidrolisis. Kalau hidrolisis itu butuh air. Nah kalau udah ini kasih namanya apa? Nah tadi kan ikatan peptida, ini ikatan peptidanya nih. Nah yang dimana punya dua asam amino. Asam aminonya adalah yang ini, dari sumbernya yang ini, sama yang di bagian sini. Nah tadi namanya ini adalah alanin alias ala, terus ini serin yang biasanya ditulis atau disingkat ser gitu ya harusnya ya. Makanya namanya tuh alaser atau alanin serin. Jadi tinggal ngikutin aja. Jadi urutan dari paling kiri ke kanan itu apa. Jadi itu kayak puzzle aja. Kalau di sebelah kiri ya udah, kalau misalnya saya mau lanjutin di sebelah kanan ya tinggal saya taruh aja di sebelah kanan. Nanti kalau udah namanya sebutin aja urutan dari paling kiri ke yang paling kanan. Karena di sini alanin dulu, berarti di sini alanin dulu ya namanya alanin, baru lanjut lagi serin. Atau bisa disingkat atau nama peptidanya berarti namanya adalah peptida alaser. Nah ini termasuk di peptida alias peptida yang terdiri dari dua asam amino. Seperti itu ya. Oke, jadi nanti kalau misalnya dilanjutin lagi di sebelah kanan yang lagi gimana? Ya nanti COOH yang di sini bakal apa namanya? OH yang ada di sini ikatan lagi sama NH yang ada di H yang ada di sebelah kanannya lagi. Nanti makin lama tuh makin panjang, nanti makin riweh lah ibarat kata tuh. Terkait sama si apa namanya? Sama si struktur daripada peptida, polipeptidanya ya. Makanya bisa kita katakan polipeptida karena emang dia termasuk polimer kan. Makanya nama depannya tuh polivinil klorida PVC yang monomernya adalah vinil klorida seperti itu ya. Oke, oh iya nih, karena reaksinya ini pengurangan air, namanya adalah reaksi dehidrasi alias pengurangan atau melepaskan molekul air. Kalau hidrolisis itu butuh air, seperti itu ya. Itu reaksi umum secara kimiawi itu sebenarnya nama nyebutnya tuh begitu. Kalau butuh air atau ditambah H2O
berarti itu hidrolisis. Nah, kalau kebuang alias ada H2O-nya, secara umum namanya adalah dehidrasi. Makanya kalau ditambah H2O, mungkin pernah dengar reaksi kimia hidrolisis ester yang hasilnya nanti akan asam alkanoat dan alkohol. Nah, itu namanya hidrolisis. Nah, tapi reaksi sebaliknya itu namanya dehidrasi. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini set. Nah, pentapeptida. Nah, ini itu kalau digambar tuh kalau punya 5 peptida nih, ya gambarnya kayak gini nanti. Set. Nah, ikatan peptidanya tuh yang CONH. Ini namanya ikatan peptida. Nah, kalau ada 5 peptida alias pentapeptida seperti contoh di sini, berarti ikatan peptidanya ada berapa? Ya, karena ibarat kata tuh kita punya 5 piece, kemudian kita hubungin antara piece satu sama lain, berarti jembatannya itu cuman ada 4. Makanya di sini ikatan peptidanya ada 4 biji gitu ya. Nah, kalau peptida ya berarti ini 5. Ikatan peptidanya 4 dengan peptidanya ada 5. Nah, di sini untuk ujungnya diawali dengan ser, terus kemudian diakhiri dengan leu. Nah, berarti ini kalau dikasih namanya adalah serglitir ala leu gitu. Atau kalau mau lebih lengkapnya lagi, tadi ser itu apa nama panjangnya, gli apa nama panjangnya, tir nama panjangnya apa, ala tuh nama panjangnya apa, leu tuh nama panjangnya apa, seperti itu ya. Oke, jadi tuh ini nih sernya itu kan yang di sini nih, set. Terus kemudian glinya tuh yang ini, set. Begini kan harusnya ada CO lanjutan lagi ya. Ini ada NH-nya juga. Kemudian untuk tir kurang lebih bentuknya seperti ini. Nanti tinggal kalian compare aja nih bentuk struktur daripada masing-masing peptida dengan yang ada di sini, ya. Oke. Nah, terus abis itu di sini, nah ini tadi yang saya bilang ya, ada ini seril, ada glis, ini glisil, tirosil, alanin, terus lesina gitu ya. Jadi namanya tuh sirglitir ala leu atau SGTAL. Nah, kalau heptatida contohnya di sini ada apabila sebagian residu polipeptidanya belum diketahui, maka deretan asam aminonya dituliskan dalam satu kurung yang dipisahkan tanda koma. Sebenarnya ini di sini ada 7, tapi di tengahnya kita nggak tahu nih. Nah, di sini ada glu, lis, ala, glitir, his, ala gitu. Jadi semakin panjang ya semakin panjang ya sebutin namanya gitu. Nah, ini bentuk ionik peptida. Nah, otomatis ya tadi asam amino kan kita tahu bahwasanya kan di sini ketika ujungnya di sini kan ada NH2 nih. Ya. Oke, mungkin kalau nggak kelihatan ini ada NH2 di sini. Kemudian di sini ada COOH. Kita tahu bahwasanya apa? Ya, di sini COOH ini nanti bisa bertindak sebagai ion negatif. NH2 di sini nanti kalau ditambahin 1H+ akan bertindak sebagai ion positif. Makanya nanti akan ada yang namanya ion-ion nih. Nah, makanya bentuk ioniknya alias ada nilai pK-nya atau min log K. Yang dimana nanti akan punya ya sama kayak tadi ada kayak kita bahas di KB1 yang ada namanya pH isoelektrik alias di titik keseimbangannya atau ion Zwitternya itu kurang lebih seperti apa. Nah, ini datanya nih tuh. Terus ya udah ini tinggal secara pada pH setiap fisiologik bla 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 bla, terus peptida dapat dianalisis dan dipisahkan berdasarkan muatan dengan teknik pemisahan ya. Ya, kayak tadi karena ini kan isinya asam amino, ya otomatis pemisahnya pun juga serupa, pakai elektroforesis ataupun pakai kromatografi pertukaran ion atau penukar ion. Ya kan? Yang dimana ini pemisahnya berdasarkan sifat asam dan basa peptida. Nah, terus peptida mempunyai aktivitas fisiologik. Nah, les berarti terhadap fungsi tubuh. Kita tahu bahwa secara protein itu kan sebenarnya ada di enzim, ada di hormon kan kurang lebih seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah hormon nih. Nah, di sini kan hormon itu
kan kalau enzim kan mungkin lebih ke buat ininya ya, apa namanya, buat mempercepat reaksi kan gitu ya, ibarat kata sebagai perantaranya. Nah kalau ini hormon, karena hormon ini kan lebih ke apa namanya, ke fungsi tubuh. Kayak misalnya nih contoh insulin, dihasilkan oleh pankreas. Nah tujuannya buat apa? Tujuannya kan supaya biar gula yang ada di dalam tubuh ini kan sebenarnya, ketika masuk gula supaya bisa kalau misalnya kalau kelebihan nih, nah kerjanya si insulin. Makanya kalau misalnya insulinnya udah kewalahan, nanti gulanya berlebihan, maka nanti itu ada yang namanya diabetes kan. Diabetesnya sendiri ada dua ya, ada diabetes mellitus sama diabetes insipidus, yang dimana mereka berdua tuh punya faktor penyebab yang berbeda gitu. Terus ada selain hormon insulin, ada glukagon, ada oksitase, nah bradikin gitu ya. Ada ini yang punya fungsinya masing-masing ya. Oke, itu aja sebenarnya. Ini 10 bla 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 bla. Nah, udah. Nah, ini untuk memperjelas pembahasan hormon dapat dipelajari materi berikut mata kuliah fisiologi hewan dan perkembangan hewan ya. Oke. Ya, so untuk KB2, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Kak, saya mau nanya, Kak. Ya, kenapa tuh? Iya, maaf. Ya. Berarti peptida ini sama dengan yang kalau bahasa Inggrisnya eh, eh, apa itu? Kan ada satu bahan yang dia namanya fish collagen tripeptide, sama ya berarti, Kak? Bentar dulu ya, Pak. Fish collagen. Fish collagen tripeptide. Dulu. Fish collagen. Tripeptide. Apakah itu maksudnya tripepsida? Oh, yang di Apa ini hanya ya, beda bahasa? di fish ya, di ikan Iya, ya. iya. Ntar dulu, coba saya cek Kolagen dulu. dari ikan, iya. Waduh, ntar dulu. Struktur, berarti coba kita cek dulu. Bisa dibilang Hanya beda bahasa, Kak? ini sih lebih spesifik harusnya berarti kalau kita lihat ya, karena kan kalau tripeptida kolagen, jadi ini kan ada apa sih namanya, kalau kita lihat nih berarti wait dulu, kolagen tripeptida lebih ke ya sebenarnya sih ini, kalau itu kan berarti peptidanya ada 3 biji ya. Jadi kalau peptidanya ada 3 biji itu nanti apa sih namanya? Kalau disusun secara bentar coba. Kalau tripeptida. Nah, tripeptida itu kan berarti bisa kita katakan adalah apa namanya? Asam amino yang ada 3 biji ya berarti ya. Nah, ya kan kemudian saling ini. Nah, itu selama emang tripeptida ya di dalamnya itu ada ikatan peptida. Jadi kan tripeptida itu kan apa namanya, 3 asam amino. Yes. Ya kan saling berdampingan tuh. Berikatan. Dan nanti otomatis logikanya punya 2 ikatan peptida. Ya, punya 2 ikatan peptida karena kan kalau ibarat kata kita punya 3 barang, di tengah-tengahnya itu alias kopongnya itu kan ada 2 tuh, yang dimana itu diisi sebagai ikatan peptida. Nah itu ikatan peptidanya itu di bagian situnya, jadi ikatan peptida itu di bagian dalamnya. Tapi kalau dibilang tripeptida ini ya kayak misalnya tadi bilangnya tadi apa, Tripeptide ya sebenarnya tripep sama ya, beda bahasa kali ya ya, beda Kak? bahasa ya, karena gini, Iya. di kimia itu ada yang pakai sheet, ada sheet itunya, ada yang pakai huruf S, ada yang pakai T gitu loh. Kayak kalau di biologi itu apa sih namanya, kalau misalnya monokotil sama dikotil.
Nah, itu kan kalau Berkeping secara satu, berkeping dua. Nah, cuman kan pas ketika kita nyebutnya secara propernya itu ada monocotyledoneae, ada dicotyledoneae. Nah, tapi di situ juga ada versi yang lain Hmm. gitu. Penyebutan lainnya tuh ada gitu. Iya, Kak. Ya, jadi yang viskolagen tripeptide itu ya Tripeptide. berarti Mm-mm. atau tripep Tiga pepsida, ya ya. tiga Mm-mm. apa namanya tiga asam amino yang punya Tiga dua asam senang. ini yang kemudian makanya di sini kan kalau di sini kan kelihatan gambarnya ya. Ya. Nah ini kalau misalnya ini kan mungkin saya openin new tab aja deh. Nah ini nih kolagen tripeptide. Nah kalau secara Mm-mm. umum kan kalau konvensionalnya tuh kan begini ya tuh tripeptide-nya tuh berarti 3 3 3 3 3 3 3 3 3 gitu ya dalam rantai Iya. ujung yang dalam satu rantai itu gitu. Nah, cuman karena kalau misalnya bentuknya begini, itu kan berat molekulnya kan gede banget. Jadi sulit dicerna tubuh nih. Mm-mm. Makanya biasanya kan kalau kolagen itu kan lebih mudah diserap tubuh tuh. Iya. Nah, karena dia punya tiga asam amino, ya kan? Karena yang namanya ini ya tripeptida. Nah, cuman dia bentuknya tuh per subunit, per unit yang lebih kecil. Makanya ketika kita ini ya ini kan lebih mudah dicerna kan di gambar yang di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan gitu. Iya. Kalau di sebelah kanan ketika dicerna ya bisa jadi nanti apa sih namanya nggak semuanya nih tripeptidanya ini ter apa namanya terabsorpsi atau terdekomposisi dengan sempurna dipakai oleh tubuh. Kalau ini enggak gitu, ini lebih cepat aja gitu. Kalau ini lebih lama karena kan ya ibarat kata kita makan nih ya, kita makan nasi aja ya simpelnya. Kenapa orang menyarankan makan nasi itu harus dikunyah sampai sehalus mungkin? Ya itu kan buat mengurangi kerja daripada organ-organ selanjutnya tuh, kayak lambung ya kan. Kalau misalnya masih banyak kan atau masih gumpelan atau masih bentuk nasi di lambung tuh kerjanya lebih ekstra. Nah, saya serupa kayak gitulah ibarat kata tuh. Nah, semoga terjawab. Kasih ya, Kak. Ya, terima kasih kembali. Boleh nggak apa-apa saya menarik. Tuh. Nah, 3 pitches ya. Dimana ini 1/1000. A minimum unit of collagen, iya benar. Tripeptidanya. Oke, so ada yang lain ada yang mau nanya? Dulu, bentar. Oh, wait, dulu, bentar. Saya baca dulu. Untuk PK masing-masing peptida harus dihafalkah? Untuk kemarin kakak? Oh, enggak. Enggak, dulu, bentar. Kalau ujiannya bentuknya apa ini mungkin skema ujiannya ya. Kalau skema ujian, aduh, saya juga lupa lagi. Kayaknya sih ya pasti dua antara saya kemarin tuh UTM atau kalau enggak UO. Jadi PG kan. Nah biasanya kalau yang soal matkul-matkul begini kalau emang kebanyakan teoritis justru yang keluar tuh teori semua. Hitungan tuh hampir nggak ada, kalau emang ada pun ya keluar satu dua bahkan tuh. Kayak nggak guna kalau mau diapalin gitu loh. Jadi kayak nggak worth it. Nah untuk PK sendiri itu sebenarnya harusnya ada datanya. Harusnya ada datanya. Sama kayak kalau kita bahas yang namanya apa namanya? Kalau bahas ada konstanta asam, ada konstanta basa, kan nggak bakal mungkin dong konstanta asam asam semua asam tuh harus kita apal ataupun konstanta basa tuh harus kita apalin gitu. Jadi nggak harus hafal sih, karena yang penting ya sekedar tahu aja gitu. Karena saya kemarin ini nggak kalau misalnya bentuk soalnya kayak gimana, kalau untuk hitungan apa enggak, kayak bukan kemarin tuh saya nggak nemu hitungan. Kalau nemu pun palingan satu atau dua lah gitu. Soalnya habis saya kerjain saya lupain bentuk apa aja soal yang keluar. Jadi palingan ya ingat-ingatnya ya tipis-tipis. Ya oke kalau gitu. Semoga terjawab pertanyaannya. Yang lain ada yang mau ditanya? Mungkin kalau emang nggak bisa on mic boleh di ini aja dipakai message.
Ini juga belakangnya ada nih, Amino. Tuh. Bentar. Kemarin yang buku ebook itu baru saya taruh di chat grup ya. Udah saya taruh deskripsi belum sih? Coba deh saya cek dulu. Kok. Nanti aja deh. Coba saya cek dulu di sebelah sini. Kita coba saya cek dulu. Biokimia harusnya sih. Bentar. Oh belum. Kayaknya baru via chat grup aja ya. Nanti mungkin saya taruh di link di grup ini aja deh, di deskripsi grup buat Google Drive-nya ebook biokimia. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Apakah atau aman saja? Wah, gede banget. Saya stop dulu. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Kalau nggak ada yang ditanya, mungkin saya mau close, saya mau tutup. Bingung mau nanya apa? Ya kadang mungkin suka nggak kepikiran atau mungkin belum kepikiran kali ya mau nanya apa gitu. Mungkin nanti aja ya kalau emang mungkin kalau emang belum kepikiran dan nanti emang ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan aja atau bisa didiskusikan di grup diskusi ya. Oke. Ya, oke, so segitu dulu untuk pertemuan kali ini ya, udah jam setengah 12 juga. So dengan begitu saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga lancar nanti untuk UASnya juga ya. Untuk supaya minimal nggak ngulang lah ya. So dengan begitu saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Thank you, Kak.